إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa TV Roja dimanapun Anda berada, dan para pendengar TV dan Radio Al-Iman, semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam pembahasan salah satu dari pedoman hidup kita, yaitu hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibahas dari kitab yang sangat masyhur, yaitu kitab Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita insyaallah memasuki bab yang ke-63, bab at-tanafus fil umuril akhirah wal istikthar mimma yutabarrak bihi. Jadi bab ini, kata Imam An-Nawawi, bab yang menjelaskan tentang at-tanafus. At-tanafus yaitu sikap berlomba-lomba untuk mendapatkan kemenangan. At-tanafus fi umuril akhirah, dalam hal-hal berkaitan dengan akhirat. Hal-hal berkaitan dengan urusan din, yang mana tentu kepada akhirat. Wal istikthar mimma yutabarrak bihi, dan juga memperbanyak hal-hal yang dengannya seorang mendapatkan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu beramal di dalam hidup ini, tentu beramal yang baik, amal yang soleh, ya, sesuatu yang terpuji bagi seorang hamba. Bahkan kita diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla adalah untuk berlomba-lomba dalam berbuat baik, berlomba-lomba di dalam amal-amal soleh. Dan Allah Azza wa Jalla dalam bentuk kata perintah dalam Al-Quranul Karim, Allah menyebutkan pada beberapa ayat. Contohnya Allah Azza wa Jalla berfirman, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian di dalam berbuat baik. Demikian pula di dalam hal mendapatkan ridha Allah, surga Allah, dan berbagai kenikmatan yang Allah siapkan untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah Ta'ala berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang demikian itulah hendaklah orang yang berlomba, mereka berlomba. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sebagaimana biasanya dan metode beliau, di dalam kitab beliau ini, yaitu Riyadhus Shalihin, beliau menyebut ayat-ayat Al-Quran, jika ada ayat, pada permulaan dari bab yang akan beliau uraikan hadis-hadisnya. Nah, sebagaimana dalam bab ini juga beliau membawakan beberapa ayat. Salah satu ayat yang saya bacakan tadi dari surat Al-Mutaffifin ayat ke-26. Setelah Allah menyebutkan tentang kenikmatan-kenikmatan yang disiapkan Allah untuk ahli surga, untuk penduduk dan penghuni surga. Kemudian Allah berfirman, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Dan dalam hal itulah hendaklah orang-orang yang berlomba, mereka berlomba. Ini untuk mendapatkan kebaikan, kenikmatan
Karena surga diperoleh dengan kesungguhan. Ya. Diperoleh dengan susah payah. Dengan jerih payah. Mengapa demikian? Karena khuffatil jannah bil makarih. Karena surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan. Artinya untuk mencapai surga itu, seorang hamba di dunia ini, dia harus mampu menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan di dalam dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tantangan hawa nafsu. Tantangan syahwat. Dan yang lainnya. Sehingga dia memerlukan kesabaran dan keyakinan yang betul-betul yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya bersabar itu sangat penting dalam kehidupan kita. Bersabar untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi seorang tidak akan mampu bersabar apabila dia tidak memiliki keyakinan. Nah, keyakinan itulah yang mendorong seorang untuk bersabar. Yakin kepada Allah akan janji-janjinya bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang mengerjakan amal-amal kebaikan, amal-amal soleh, bagi orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW, bagi orang-orang yang bertauhid. Ya, ini memerlukan kesabaran. Nah, kalau seorang yakin betul bahwa apa yang Allah janjikan, Allah akan memberikan kepadanya jika dia betul-betul melaksanakan dengan baik, maka insya Allah dalam menjalani hidup ini, dia akan mampu untuk bersabar. Dan bersabar bagian dari iman. Dan kesabaran itulah seorang mendapatkan kemenangan, ya, mendapatkan keridhaan Allah dan kesabaran. Maka demikian pula dalam berlomba, dalam beramal, dalam berbuat, kita harus sabar. Sabar dalam ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Dan sabar terhadap musibah-musibah yang menimpa diri kita. Kalau ada musibah menimpa diri kita, jangan menuding orang lain. Tudinglah diri kita. Ya. Jadi seorang mukmin ketika dia diuji oleh Allah Azza wa Jalla, dia introspeksi dirinya. Ya. Tentang perbuatannya, dosanya, kesalahannya. Sehingga dia memperbaiki dirinya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia yakin pada Allah Azza wa Jalla bahwa ujian itu ya akan mendatangkan kebaikan. Diampuni dosanya dan diangkat derajatnya. Jadi tanafus memerlukan kesungguhan dan kesabaran. Berlomba-lomba dalam berbuat baik memerlukan ketekunan, kesungguhan, dan kesinambungan. Harus terus-menerus. Ya. Namanya orang berlomba itu sampai dia mendapatkan kemenangan. Baru dia berhenti. Selama belum mendapatkan kemenangan, dia terus berupaya dalam perlombaannya. Dan perlombaan kita di dunia ini perlombaan seumur hidup. Ya. Tidak ada waktu istirahat. Istirahat adalah ibadah pada Allah. Ya. Dalam tabadul al-a'malis salihah, itulah istirahatnya seorang mukmin. Di dalam dia bergantian, silih berganti amal kebaikan yang dilakukannya. Itulah istirahatnya. Ya. Itulah istirahatnya seorang mukmin. Istirahat itu bukan tidur, bersantai, tapi dalam perlombaan menuju akhirat. Istirahat itu adalah pergantian. Di dalam melakukan amal-amal kebaikan dan amal-amal soleh. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimahullah. Ayat yang kedua yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surah As-Saffat
ayat yang ke-61. Limithli hadza falyamalil amilun. Untuk yang demikian inilah hendaklah orang-orang yang berbuat, orang-orang yang beramal, mereka beramal. Dunia ini tempatnya beramal. Akhirat tempatnya memetik hasil dari amal yang kita lakukan. Dunia ini adalah tempatnya kita menanam. Akhirat adalah tempatnya untuk insya Allah Ta'ala kita memanen hasil tanaman kita selama di dunia ini. In khairan fa khairun, wa in syarran fa syarrun. Apabila baik tanamannya, maka yang dipanennya pun kebaikan. Kebaikan yang berlipat ganda. Karena rahmat dan karunia Allah yang tidak pernah membuat perhitungan dalam membalas hamba-hambanya. Dan apabila sesuatu yang ditanam itu buruk, maka hasil panennya pun ada keburukan. Ya, adalah keburukan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang amalan-amalan manusia. Ya. Innama hiya a'malukum. Sungguhnya apa yang kalian dapat itu apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian kerjakan. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan hendaklah dia memuji Allah Azza wa Jalla. Wa man wajada ghairu dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Dan barang siapa yang mendapatkan selain dari kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka kesempatan untuk beramal, untuk berlomba di saat roh dan nyawa kita masih berada dalam tubuh kita ini. Namun ketika ruh kita dicabut, nyawa kita dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, maka di saat itulah terhentinya amal-amal perbuatan, amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan. Kecuali apa yang telah kita tanamkan di dunia ini. Ya seperti sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, itu yang akan berkesinambungan. Adapun yang lainnya terputus. Maka dari itu, ketika Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menulis bab ini, bab at-tanafus fi umuril akhirah. Bab tentang berlomba-lomba dalam perkara berkaitan dengan akhirat. Bukan dengan dunia. Ya. Tapi berkaitan dengan akhirat. Berlomba dalam kebaikan. Untuk mendapatkan negeri akhirat yang mulia. Dan saya pernah membawa perkataan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Seorang tabi'in yang sangat zuhud dalam kehidupannya. Kata beliau, "Man nafasaka fid dunya faqallidha fi unuqih. Wa man nafasaka fil akhirati fanafishu." Kata beliau rahimahullah, barang siapa yang berlomba denganmu di dalam hal berkaitan dengan dunia, maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Berikan dunia itu padanya. Karena dia mengajak Anda berlomba di dunia. Berlomba untuk kepentingan duniawi. Maka kalungkanlah dunia itu di lehernya. Lalu kata beliau, "Wa man nafasaka fil akhirati fanafishu." Namun jika orang itu dia berlomba denganmu dalam hal berkaitan dengan akhirat, maka berlombalah dengannya. Berlombalah dengannya. Ya, jadi dalam hal berkaitan dengan akhirat, silakan kita berlomba. Kalau dunia, berikan pada orang yang ingin dunia itu. Subhanallah. Kalimat yang indah. Ya. Kalimat yang pantas dicatat. Dengan tinta emas.
Jadi perkataan-perkataan salaf. Mendahulu kita yang soleh. Yang penuh dengan isi dan kandungan yang demikian indahnya. Dan menanamkan prinsip-prinsip hidup. Yang memantapkan seseorang akan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah perkataan salaf. Tidak sama dengan perkataan kholaf. Ya. Banyak kalimatnya, banyak kata-katanya, tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ya. Tapi kalimat salaf, perkataan-perkataan para salaf dahulu, kalimatnya singkat, kata-katanya hanya pendek, sedikit. Tapi isinya Masya Allah. Isinya panjang. Ya, memuat muatan-muatan yang luar biasa. Hikmah yang mereka sampaikan kepada kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, adapun hadis yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utiya bisyarabin, bahwasanya pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan minuman. Fasyariba minhu, maka beliau pun kemudian minum dari minuman tersebut. Wa an yaminihi gulamun, sedangkan di samping beliau ada seorang anak muda. Ya, gulam, anak yang masih kecil. Wa an yasarihi al-asyakh, sementara di sisi kirinya ada orang-orang yang sudah tua, yang umurnya jauh lebih daripada anak yang ada di samping beliau, sisi kanan beliau. Faqala lil ghulam, maka ketika beliau setelah minum minuman yang diberikan pada beliau, beliau mengatakan kepada anak muda ini, ya, ata'dzanu li an u'tiya haula, apakah engkau izinkan aku untuk memberikan pada mereka duluan, yakni orang-orang yang sudah tua ini? Ya. Karena semestinya memberikan itu memang sebelah kanan yang didahulukan. Tapi di sebelah kanan ini seorang anak yang di bawah umur. Sementara di sebelah kanan ini, sebelah kiri orang-orang yang lebih tua dari yang ada di sisi kanan beliau. Maka beliau meminta izin kepada anak muda ini. Apa kau izinkan aku untuk memberikan mereka duluan? Karena semestinya engkau duluan aku berikan. Ya. Tapi beliau minta izin kepada anak yang punya hak ini agar dia memberikan haknya kepada mereka duluan. Subhanallah. Betapa indahnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka faqala lil gulam, beliau mengatakan pada anak muda itu, ata'dzanu li an utiya haula, apakah engkau izinkan aku untuk memberikan yakni minuman ini kepada mereka duluan? Faqala al gulam, la wallahi ya Rasulullah. Kata anak muda ini, la, tidak. Demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak izinkan. La uthiru binasibi minka ahadan. Ya, artinya aku tidak akan, ya, memberikan bagianku yang semestinya aku yang harus dapat dari apa yang kau minum itu, aku tidak berikan. Ya, bagian aku ini kecuali kepada aku. Karena yang pertama minum adalah Rasulullah SAW. Ya. Oleh karena itu si anak muda ini ingin supaya dia yang minum setelah Rasulullah SAW. Baru kemudian yang lainnya. Makanya dia mengatakan, la wallahi ya Rasulullah. Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, tidak. La uthiru binasibi minka ahadan. Aku tidak akan jadi memberikan kepada yang lainnya bagianku yang langsung dari engkau. Aku tidak berikan pada siapapun. Fatallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yadihi. Maka Rasulullah SAW kemudian meletakkan bejana minuman itu, diberikan ke tangan anak tersebut. Dan disebut oleh An-Nawawi rahimahullah, ternyata anak muda itu adalah
Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Nah, tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab-adab di dalam minum ketika ada sejumlah orang. Yang pertama diberikan itu yang sebelah kanan. Baru kemudian sebelah kiri. Ini asalnya demikian, ini adab. Bukan kiri duluan baru kanan. Dari kanan duluan baru yang kiri. Meskipun yang kiri ini orang-orang lebih tua. Ya. Yang dalam banyak hal mereka didahulukan. Dan dalam hal seperti ini yang disebutkan dalam hadis ini tetap diberikan yang sebelah kanan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang pandangan syariat. Dalam suatu masalah itu tetap didahulukan dari pandangan yang lainnya. Karena di sini ada dua sisi pandang. Apa yang dilakukan oleh Nabi Alaihissalam dari sisi pandang syar'i, dahulukan yang di sebelah kanan. Kemudian juga beliau melihat sisi yang lainnya. Karena ada beberapa sejumlah hal yang memang orang tua yang didahulukan. Seperti dalam hal berbicara. Dalam beberapa hadis yang lalu yang kita bicarakan. Yang kita bahas. Ketika ada orang anak yang kecil akan berbicara, beliau mengatakan kabir. Kata Nabi SAW, biarkan yang besar, dahulukan yang besar yang berbicara. Itu dalam hal berbicara. Tapi dalam hal minum ini tidak. Ya, dahulukan yang kanan, baru kemudian yang kiri. Ini menurut syariat. Kemudian juga ketika mendahulukan yang kanan itu, bukan karena yang kanan itu mempunyai manzilah. Karena dia punya manzilah tinggi, diberikan dia. Tidak. Ya. Tetapi di dalam hal majelis. Satu majelis. Bahwa siapapun yang ada di sebelah kanan. Entah manzilahnya tinggi atau rendah. Lebih utama atau tidak. Tetap dia yang diberikan duluan. Dia yang diberikan duluan. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang adab yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghormati orang yang lebih tua. Makanya beliau di satu sisi beliau mendidik Abdullah bin Abbas dan meminta izin kepada beliau untuk mendahulukan orang-orang lebih tua ini. Jadi adab yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, mendahulukan. Jadi beliau alaihissalatu wassalam mengajarkan kepada kita untuk menghormati, memuliakan orang yang lebih tua. Dan ini adab. Adab yang diajarkan oleh Islam kepada kita. Bagaimana dalam sejumlah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejumlah hadis dari beliau. Bahwa orang yang tidak mengenal atau tidak menghormati yang lebih tua, lebih dewasa dari di antara kami, itu bukan dari golongan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan ajarannya, bukan tuntunannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang orang yang mempunyai hak, dia lebih berhak terhadap hak tersebut. Ya. Di sini yang paling berhak dalam masalah yang dikisahkan dalam hadis ini adalah yang di sebelah kanan. Itu yang paling berhak. Makanya Rasulullah SAW meminta maaf izin kepada anak muda itu, kepada Abdullah bin Abbas, karena memang dia yang paling berhak. Baru kemudian yang lainnya. Maka dahulukan orang yang berhak. Dahulukan atau berikan orang yang berhak akan haknya. Ya. Dan tidak memberikan pada yang lainnya sebelum yang berhak ini mendapatkan haknya.
Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh para sahabat, yaitu mereka datang di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, baik masih kecil ataupun yang sudah dewasa, yang tua, mereka hadir di majelis Rasulullah SAW, itu majelis ilmu. Karena majelis beliau penuh dengan ilmu, ya, itu majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sungguh-sungguh mendatangi majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dibolehkan. Jadi kalau ada orang bertanya, bolehkah kita masukkan anak kecil di satu majelis? Majelis ilmu yang di sana ada orang-orang lebih dewasa atau orang tua. Jawabannya boleh. Sambil kita mengajarkan mereka adab-adab di majelis. Ini anak kecil yang wajar lah. Ya bukan terlalu kecil, yang kadang-kadang juga justru mengganggu. Ya seperti menangis, ya atau mungkin buang air, kencing. Nah ini malah mengganggu majelis itu. Tapi anak yang wajar yang sudah bisa berpikir, mumayyiz, ya, itu boleh dihadirkan di majelis-majelis ilmu, majelis orang-orang dewasa, supaya dia mengetahui adab di dalam majelis. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi baik masih kecil ataupun yang sudah dewasa, yang tua, mereka hadir di majelis Rasulullah SAW, itu majelis ilmu. Karena majelis beliau penuh dengan ilmu, ya, itu majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mereka sungguh-sungguh mendatangi majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini dibolehkan. Jadi kalau ada orang bertanya, bolehkah kita masukkan anak kecil di satu majelis? Majelis ilmu yang di sana ada orang-orang lebih dewasa atau orang tua. Jawabannya boleh. Sambil kita mengajarkan mereka adab-adab di majelis. Ini anak kecil yang wajar lah. Ya bukan terlalu kecil, yang kadang-kadang juga justru mengganggu. Ya seperti menangis, ya atau mungkin buang air, kencing. Nah ini malah mengganggu majelis itu. Tapi anak yang wajar yang sudah bisa berpikir, mumayyiz, ya, itu boleh dihadirkan di majelis-majelis ilmu, majelis orang-orang dewasa, supaya dia mengetahui adab di dalam majelis. Kemudian hadis yang berikutnya. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan. Ketika Nabi Ayub alaihi salam sedang mandi, dalam keadaan dia membuka pakaiannya, fa kharra alaihi jaradun min dhahabin. Maka tiba-tiba berjatuhan, ya, atau kharra alaihi, berdatangan padanya, berjatuhan, jaradun min dhahab, semacam serangga belalang yang diciptakan oleh Allah dari emas. Faja'ala Ayyub yahfi fi thawbihi. Maka kemudian Ayub alaihissalam, beliau mengambil dengan kedua tangannya. Kemudian dimasukkan dalam pakaiannya. Ya. Dimasukkan dalam pakaiannya. Fanadahu rabbuhu. Maka
Rabbnya itu Allah Azza wa Jalla memanggil Ayub. Fanadahu Rabbuhu Azza wa Jalla. Maka Rabbnya Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Dan mengatakan kepada beliau, Ya Ayub, alam akun agnaituka amma tara? Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan engkau melebihi dari apa yang engkau lihat itu? Yang dari serangga atau belalang yang terbuat dari emas. Qal bala wa izzatika. Kata Nabi Ayub, iya benar demi keperkasaanmu ya Allah. Oh engkau telah memberikan kecukupan padaku. Yang lebih dari apa yang aku lihat ini. Tetapi kata beliau, walakin la ghinan bi an barakatika. Wahai Rabbku, akan tetapi aku tetap dan senantiasa membutuhkan keberkatanmu. Ya. Aku senantiasa membutuhkan keberkatan darimu. Subhanallah. Hadis ini dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini atau hadis ini adalah hadis sahih. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena mungkin ada yang bertanya, apa ada belalang dari emas? Oh, yang ciptakan emas ya Allah, yang menciptakan belalang ya Allah, yang menciptakan alam semesta ya Allah. Ya, tidak mustahil. Ya. Tidak mustahil. Orang beriman akan dengan mudah mengimaninya. Demikian pula orang berakal sehat. Ya. Yang akalnya sehat, tidak sakit, dia akan beriman. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jangankan hanya menciptakan belalang dari emas. Yang lebih dari itu Allah mampu menciptakan. Nah, jadi hal-hal seperti ini wajib kita imani. Nabi Allah Ayub alaihissalam, salah seorang utusan Allah Azza wa Jalla, yang dia diberikan oleh Allah kekayaan, kecukupan, ya. Kemudian Allah menguji beliau yang sakit. Selama kurang lebih 18 tahun beliau sakit. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai harta-harta itu habis. Tinggal istrinya yang membantu beliau, yang setia pada beliau. Ya. Itu Nabi Allah Ayub alaihissalam. Adapun kisah tentang Nabi Ayub atau riwayat-riwayat yang mengatakan beliau sakit itu sampai ulat ada di tangannya atau di badannya, sampai berjatuhan jari jemarinya, ini tidak benar. Karena Allah tidak memberikan kepada manusia, kepada para nabi penyakit yang membuat manusia jijik pada mereka. Ya. Karena Allah tidak memberikan kepada para anbiya penyakit yang menjadikan manusia jijik dari mereka. Jijik terhadap mereka. Ya. Seperti penyakit kusta, lepra. Justru Nabi Isa itu sebagai orang yang diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyembuhkan atau mengobati dan menyembuhkan orang yang penyakit lepra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kisah-kisah yang kita dengar kadang-kadang di khutbah Jumat tentang kesabaran, tentang ujian, selalu dibawa. Tentang Nabi Ayub ini. Yang mana ulat sampai tubuhnya sampai berulat. Ya. Memakan, jatuh kemudian diangkat, ditaruh lagi. Subhanallah, di mana kisah ini? Ya. Ini kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Para anbiya lebih mulia dari itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabiullah Ayub alaihissalam, ketika beliau dalam keadaan mandi dalam keadaan membuka pakaiannya, tiba-tiba datang tadi, ya. Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Baina Ayyub alaihi salam yaghtasilu uryanan." Ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang mandi
dalam keadaan dia membuka pakaiannya, fakharra alaihi jaradun min dhahabin. Maka tiba-tiba jatuh, berjatuhan, ya, atau kharra alaihi, berdatangan padanya, berjatuhan, jaradun min dhahab. Semacam serangga, belalang yang diciptakan oleh Allah dari emas. Faja'ala Ayyub yahfi fi thawbihi. Maka kemudian Ayyub alaihissalam, beliau mengambil dengan kedua tangannya. Kemudian dimasukkan dalam pakaiannya. Ya. Dimasukkan dalam pakaiannya. Fanadahu rabbuhu. Maka Rabbnya itu Allah Azza wa Jalla memanggil Ayyub. Fanadahu rabbuhu Azza wa Jalla. Maka Rabbnya Allah Azza wa Jalla memanggilnya. Dan mengatakan kepada beliau, Ya Ayyub, alam akun agnaituka amma tara. Wahai Ayyub, bukankah aku telah mencukupkan engkau melebihi dari apa yang engkau lihat itu? Yang dari serangga atau belalang yang terbuat dari emas. Qal bala wa izzatika. Kata Nabi Ayub, iya benar demi keperkasaanmu ya Allah. Oh, engkau telah memberikan kecukupan padaku. Yang lebih dari apa yang aku lihat ini. Tetapi kata beliau, walakin la ghinan bi an barakatika. Wahai Rabbku, akan tetapi aku tetap dan senantiasa membutuhkan keberkatanmu. Ya. Aku senantiasa membutuhkan keberkatan dari. Subhanallah. Hadis ini dari Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kisah ini atau hadis ini adalah hadis sahih. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, karena mungkin ada yang bertanya, apa ada belalang dari emas? Oh, yang ciptakan emas ya Allah, yang menciptakan belalang ya Allah, yang menciptakan alam semesta ya Allah. Ya, tidak mustahil. Ya. Tidak mustahil. Orang beriman akan dengan mudah mengimaninya. Dengan pula orang berakal sehat. Ya. Yang akalnya sehat, tidak sakit, dia akan beriman. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Karena sungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Jangankan hanya menciptakan belalang dari emas. Yang lebih dari itu Allah mampu menciptakan. Nah, jadi hal-hal seperti ini wajib kita imani. Nabi Allah Ayyub alaihissalam, salah seorang utusan Allah Azza wa Jalla, yang dia diberikan oleh Allah kekayaan, kecukupan. Ya. Kemudian Allah menguji beliau dengan sakit. Selama kurang lebih 18 tahun. Beliau sakit. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai harta-harta itu habis. Tinggal istrinya. Yang membantu beliau. Yang setia pada beliau. Ya. Itu Nabiullah Ayyub alaihissalam. Adapun kisah tentang Nabi Ayyub. Atau riwayat-riwayat yang mengatakan. Beliau sakit itu sampai ulat ada di tangannya atau di badannya. Sampai berjatuhan jari jemarinya. Ini tidak benar. Karena Allah tidak memberikan kepada manusia, kepada para nabi penyakit yang membuat manusia jijik pada mereka. Ya. Karena Allah tidak memberikan kepada para anbiya penyakit yang menjadikan manusia jijik dari mereka. Jijik terhadap mereka. Ya. Seperti penyakit kusta, lepra. Justru Nabi Isa itu sebagai orang yang diberi mujizat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal menyembuhkan atau mengobati dan menyembuhkan orang yang penyakit lepra. Itu Nabiullah Isa alaihissalam. Jadi kisah-kisah yang kita dengar kadang-kadang di khutbah Jumat tentang kesabaran, tentang ujian, selalu dibawa tentang Nabi Ayub ini.
Yang mana ulat sampai tubuhnya sampai berulat. Ya. Memakan, jatuh kemudian diangkat, ditaruh lagi. Subhanallah, di mana kisah ini? Ya. Ini kisah-kisah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Para anbiya lebih mulia dari itu. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nah, Nabiullah Ayub alaihissalam, ketika beliau dalam keadaan mandi dalam keadaan membuka pakaiannya, tiba-tiba datang tadi